Halo guys, kembali lagi dengan gua Rafał. Kali ini gua akan ngelanjutin di video sebelumnya, yaitu video tentang ngebahas timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dan kali ini Indonesia ngelawan Brunei di Malaysia ya, dengan skor yang cukup telak, yaitu 0-7. Banyak sekali rotasi pemain yang dilakuin sama Sintayong pada pertandingan kali ini, karena susunan pemainnya juga menarik. Di depan ada Spaso, di kiri ada Sadil Ramdhani, ada Egy Maulana, ada Denny Sulistiawan, di tengah ada Rahmat Irianto, ada Syahrian Abimanyu, Edo Febriansyah, Rizky Ridho, ada Pranata dan Bahar, dan kipernya tetap masih Nadeo ya. Dalam pertandingan ini juga kita ngelihat Sintayong juga nurunin banyak pemain yang ditambah menit pemainnya yang nggak pernah jadi starting line up ya. Dan terbukti di babak pertama sebenarnya kita menguasai pertandingan dan tidak terlalu banyak diserang ya dalam sisi timnas Indonesianya. Dan golnya juga cukup banyak, yaitu 7-0 dalam pertandingan hari ini. Meski di babak pertama itu hanya 2-0 dicetak sama ada Syahrian Abimanyu dan Denny Sulistiawan ya. Di babak pertama kalau menurut gue tuh masih agak nervous di awal-awal menit, karena Brunei juga agak ngelakuin pressing ya ke timnas Indonesia. Setelah gol pertama Abimanyu itu udah lepas permainan dari timnas Indonesia. Terus Dendi juga bisa akhirnya mencetak gol kedua, dan ditambah dengan pemain Brunei yang terkena kartu merah. Jadi itu membuat pemain timnas Indonesia lebih percaya diri gitu untuk menguasai pertandingan. Sebenarnya ini pertandingan yang menurut gue sangat penting gitu, karena kita butuh banyak gol, kita butuh banyak poin, average goal untuk lolos ke babak selanjutnya, karena gol itu sangat penting dalam pertandingan di sebuah turnamen sebesar Piala AFF kayak begini gitu kan. Selanjutnya kita lihat dari statistik, shoot kita 33 berbanding 8, tembakan ke arah gawangnya ada 13 berbanding 4, penguasaan bola kita jauh banget ya, unggul banget 72% dibanding 28. Operan juga akurasinya kita cukup bagus ya dalam pertandingan hari ini, 84%, cukup tinggi. Pelanggarannya juga nggak terlalu banyak, cuma 9, tapi kartu kuning kita juga ada 2 ya. Harusnya kita bisa meminimalisir kartu kuning ini. Terus ada tendangan sudutnya 7 berbanding 3, offsetnya kita 4. Terus di klasemen sementara kita berada di posisi kedua, karena Thailand menang besar ngelawan Filipina kalau nggak salah 4 atau 5, gue lupa. Sekarang dia belum kebobolan sama sekali. Dia udah mencetak gol 9 gol ya, sama sekarang golnya sama kayak timnas Indonesia. Dan kita karena kebobolan 1, jadi kita di bawahnya gitu. Peluang masih ada, peluang masih besar, karena kita belum ketemu Thailand, belum ketemu Filipina. Jadi peluang kita untuk lolos itu masih ada gitu, karena kita udah ngunci 2 pertandingan di awal ya. Terus kita balik lagi ke pertandingannya tadi. Setelah babak pertama usai, masuk babak kedua, terjadi pergantian banyak pemain, terutama dari sisi penyerangan ya kalau nggak salah. Coba kita lihat, Witan dimasukin, Muhammad Rafli dimasukin, Mark Locke sebagai lini tengah juga dimasukin, Ramadan Sananta juga dimasukin, terus ada Yakob Sayuri. Banyak banget pemain yang diberi kesempatan untuk Sintayong untuk mencoba meramu lagi. Dan ada beberapa pemain inti juga nggak dimainin, kayak Fahrudin, terus pertama Arahan, Ricky Kambuaya, Jordi Amat. Itu juga nggak dimainin ya, karena buat menyimpan tenaga buat melawan Thailand tanggal 29 besok ya. So far pertandingan ini juga menurut gue akhirnya Egy bisa mencetak gol lagi.
di menit 59. Terus selanjutnya Spasojevic akhirnya bisa ngegolin dalam pertandingan hari ini, yang sebelumnya kayak masih kurang disuplai ke Spaso. Terus Ramadan Sananta menit 68, ada Mark Klok di menit 86, dan di akhir dengan Jakub Sayoli di menit 92. Oke, kalau dari overall dalam pertandingan hari ini itu Indonesia mainnya lumayan ada peningkatan, lumayan ada chemistry, mulai ada ngetun antara satu pemain dan pemainnya. Tapi seperti biasa kalau kita masih di pressing, itu lini pertahanan Indonesia itu masih goyah gitu, kayak masih agak panik gitu. Dari sisi penyerangan ke bertahan itu kita masih kayak belum siap itu kalau tiba-tiba di press sama sama musuh lain gitu. Jadi kita harus lebih aware lagi dalam sisi defense, karena kita lawan besok ada Thailand kan, yang mempunyai serangan yang begitu bagus gitu dari sisi penyerangannya. Dan juga ini ya lo tau lah, ini udah juara berapa kali kan Thailand, jadi kita harus nguatin di defense-nya gitu, transisi dari offense ke defense gitu. Terus juga dari sisi create change-nya kita sebenarnya udah banyak gol, tapi masih ada penyesuaian akhir yang menurut gue harusnya bisa gol, kayak seperti Rahmat Irianto ya. Rahmat Irianto atau siapa ya? Rahmat Irianto nggak main ya? Bentar. Siapa sih, pokoknya ada di depan gawang itu nggak masuk. Coba tulis di kolom komentar. Itu menurut gua kesalahan-kesalahan seperti itu harus diminimalisir ya, karena sedikit apapun satu gol itu sangat penting dalam turnamen kayak gini, apalagi yang ngitungnya selisih gol kan. Jadi nggak sampai disia-siain. Itu udah 90, itu udah tinggal dicocor aja gitu istilahnya gitu kan, masih ngelambung, padahal itu nggak ada siapa-siapa, jarak antara garis sama gawang juga tipis banget. Tapi ya itulah sepak bola, kita nggak ada yang bisa tahu, tiba-tiba bisa ngelambung kayak gitu kan, ya itu udah kita nggak bisa lepas tangan gitu, harusnya itu bisa gol. Kayak kesalahan kayak gitu kita harus minimalisir, karena nanti kalau misalnya kita nggak bisa mencetakkan peluang, tiba-tiba musuhnya bisa mencetakkan gol kan, akhirnya kitanya yang jadi rugi gitu. Oke, sekian dulu kayaknya video kali ini, karena ini pertandingan yang harusnya menurut gue emang menangnya besar seperti 7-0 seperti ini. Good luck untuk timnas Indonesia, congrats buat kemenangannya kali ini, dan fokus untuk pertandingan nanti tanggal 29 di GBK. Insya Allah gue kayaknya nonton nih kayaknya. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada video yang harus gue react, tulis aja di kolom komentar. Nanti gue akan coba ngelakuin reaction. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys.